Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Jazari, calon guru penggerak rekognisi dari SMA Negeri 1 Karanggede, Boyolali. Kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tidak banyak sekolah yang masih ketat seperti kita, Bapak Ibu. Anak-anak bagaimana setiap berangkat harus tertib, harus mulai dari sepedanya, seragamnya, dan sebagainya. Pembudayaan kebiasaan kita, kerahannya, dan sebagainya itu yang membuat anak orang tua itu nyaman, tenang, kemudian berharap anaknya bisa sekolah di sekolah kita. Maka ini saya kira di kita insya Allah sudah budaya positif itu hanya terus kita pertahankan, kita kembangkan agar apa Bapak Ibu, animo masyarakat, daya tarik mereka kepada sekolah kita bertahan sehingga ketika PPDB kita tidak begitu. Setuju apa buatan setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, nanti. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju juga? Oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Hati-hati ya, terjebak nanti. Yang setuju minta tolong berpendapat. Setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena prakteknya saya kalau anak-anak presensinya saya evaluasi, anak-anak yang tidak sholat saya nulis istighfar 3 double Clio yang mereka juga. Jadi di kelas 10 rata-rata paling yang masih bolong 1-2 sholat itu 6 anak kemudian. Dianggap efektif ya dengan hukuman itu. Oke, sip. Pandangan yang lain. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat? Terima kasih. Saya yang pertama dulu. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak ya, karena hukum yang ada itu memang ada sanksi, Pak. Dengan ada sanksi itu akan membuat disiplin. Contoh tentang hukum lalu lintas, Pak. Pelanggar dihukum dia akhirnya akan menjadi disiplin. Kalau tidak ada hukuman, saya yakin untuk kesana itu. Dia mengibaratkan sebagai seorang petani. Ketika kita menanam benih di sebuah ladang dan benih itu kok tidak tumbuh sesuai harapan, maka sebagai petani yang bijak, dia tidak langsung menyasar pada tanamannya. Sekali lagi, dia tidak langsung menyasar pada tanamannya. Dan saya kira ini hampir semua petani profesional pasti begitu. Ketika nanam cabai, cabainya tidak tumbuh dengan baik, dia tidak akan langsung cabut itu cabai, apalagi memangkas itu cabai. Dia pasti akan lihat apakah pupuknya kekurangan atau kelebihan, airnya cukup atau tidak, bagaimana iklim di sekitarnya, bagaimana hama-hama di sekitarnya tumbuh tidak. Sekali lagi Bapak Ibu, ini penting filosofi untuk kita. Jadi ketika kita menemukan anak tumbuh tidak sesuai dengan harapan kita, karakternya belum muncul, maka jangan keburu-buru memvonis anak itu. Kita perlu lihat bagaimana ekosistem yang ada pada anak tersebut. Nah, bagaimana sekali lagi Bapak Ibu menguatkan budaya positif menurut KHD? Tadi di awal sudah kita sampaikan dan jawabannya tidak salah juga Bapak Ibu, hanya nanti kita coba cari jalan tengahnya. Yang pertama dengan motivasi intrinsik. Pak KHD mengatakan bergeserlah dari motivasi ekstrinsik bergeser ke motivasi intrinsik. X itu berarti luar. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di situ, karena hukuman, memberikan reward itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita harus mulai bergeser. Begini caranya anak ini paham secara intrinsik. Dia memiliki kesadaran sendiri untuk disiplin, pakai helm, disiplin, pakai kelengkapan, disiplin. Yang kedua, inquiry apresiatif. Beliau sampaikan jangan lebih fokus pada masalah, tapi bergeserlah pada temuan positif. Itu penemuan, apresiatif itu mengapresiasi penemuan. Saya pernah melakukan langsung Bapak Ibu. Jangan saya kira masih ingat ya, kelas 12 MIPAK 1 yang sekarang lulus, namanya Agnes. Cantik orangnya kan? Agnes, itu sangat betul waktu awal masuk kelas 12.
Saya itu Agnes, pertama kali masuk kelas Agnes itu kenapa? Lipstiknya tebal bang. Saya setelah ngajar gitu saya ke belakang. Dok, kok lipstiknya tebal banget? Apa yang dilakukan Agnes? Ya saya sering ceritakan, kamu munyur-munyur. Mana Pak, enggak gitu, dimunyur-munyur kayak gitu itu Bapak Ibu. Ya cantik tenang, memang cantik Agnes itu. Yang kedua masih juga sama. Ini gimana ya? Akhirnya ada kesempatan saya ketemu langsung Bapak Ibu. Saya temui langsung dia di BP. Nes, apa ikut Pak Jas dulu ya? Ikut dengan saya. Sepulang ngajar ikut saya tak ajak ke BP. Saya sampaikan, Nes, kamu itu terlalu cantik bagi Pak Jas. Saya betul berkata begitu Bapak Ibu. Nes, kamu itu terlalu cantik bagi Pak Jas. Jangankan kami tidak pakai lipstik, orang gue lipstik Pak Jas menarik dari itu. Kalau mereka gue lipstik, orang iso konsentrasi aku pulang. Terakhir, disiplin positif dengan restitusi istilahnya. Kalau nanti bahas panjang seketika restitusi. Restitusi itu kembali. Restitusi itu berarti aturan, mengingatkan kembali tentang aturan. Terus diingatkan. Jadi tidak perlu difonis-fonis, pokoknya ketika melanggar, ketika tidak disiplin, dia diingatkan saja aturan yang betul. Kenapa kamu seperti itu ditanya? Apa maumu? Apa yang memotivasi kamu untuk melakukan itu?